Di sebuah rumah sederhana namun nyaman, hiduplah sepasang suami istri, Ranti dan Nino. Mereka telah menikah selama 5 tahun. Ranti adalah seorang istri yang penuh kesabaran dan selalu berusaha menjaga keharmonisan rumah tangganya. Sejak menikah, ia memilih untuk berhenti bekerja dan fokus menjadi ibu rumah tangga. Ia mengurus semua kebutuhan rumah, mulai dari memasak, mencuci, hingga memastikan rumah selalu rapi untuk menyambut kepulangan suaminya. Sementara itu, Nino bekerja sebagai karyawan di sebuah perusahaan swasta. Ia adalah pria yang awalnya penuh tanggung jawab dan penyayang. Ranti selalu merasa beruntung memiliki suami seperti Nino, meskipun kehidupan mereka tak selalu sempurna. Namun, ada satu hal yang sering membuat Ranti merasa tidak nyaman, mertuanya, Bu Lestari. Sejak awal pernikahan, Bu Lestari memang tidak terlalu menyukainya. Ia menganggap Ranti tidak cukup baik untuk Nino. Menurutnya, Ranti hanyalah perempuan biasa yang tidak memiliki keistimewaan. Bu Lestari seringkali membanding-bandingkan Ranti dengan calon menantu lain yang dulu ia harapkan untuk Nino. Meskipun begitu, Ranti tetap berusaha bersikap baik kepada mertuanya. Ia selalu sabar menghadapi sindiran dan perlakuan dingin dari Bu Lestari, berharap suatu saat ia bisa diterima dengan baik. Seiring berjalannya waktu, kehidupan rumah tangga mereka tampak berjalan normal. Ranti tetap menjalani hari-harinya dengan mengurus rumah dan menunggu kepulangan Nino dari kantor. Nino sendiri semakin sibuk dengan pekerjaannya, sering pulang malam dengan alasan lembur. Namun, tanpa disadari oleh Ranti, ada sesuatu yang perlahan-lahan mulai berubah dalam rumah tangganya. Ranti duduk di ruang tamu sambil menunggu kepulangan Nino. Jam di dinding sudah menunjukkan pukul 10 malam, tapi suaminya belum juga pulang. Ini bukan pertama kalinya Nino pulang larut. Semakin hari, waktu kepulangannya semakin malam dengan alasan pekerjaan di kantor semakin banyak. Ranti mencoba memahami, meskipun ada perasaan aneh yang mulai mengusik hatinya. Ia melirik ke meja makan. Makanan yang ia siapkan sejak sore masih tersaji rapi, tak tersentuh. Biasanya, dulu Nino selalu pulang tepat waktu dan makan bersama dengannya. Kini, kebiasaan itu perlahan hilang. Ponselnya bergetar. Sebuah pesan masuk dari Nino. "Aku pulang agak telat, jangan tunggu." Ranti menarik napas panjang, mencoba menenangkan dirinya sendiri. Ia ingin percaya bahwa suaminya benar-benar sibuk dengan pekerjaannya. Namun, ada sesuatu yang membuatnya gelisah. Keesokan harinya, seperti biasa, Ranti bangun lebih pagi untuk menyiapkan sarapan. Nino sudah bersiap untuk berangkat kerja. Ia tampak terburu-buru, bahkan tidak sempat menyentuh sarapan yang telah disiapkan Ranti. "Sayang, sarapannya dulu. Aku sudah buatkan teh kesukaanmu," ujar Ranti sambil tersenyum. Nino melirik jam tangannya. "Nggak sempat, Ran. Aku ada meeting pagi ini." Tanpa banyak bicara, Nino meraih tas kerjanya dan melangkah keluar rumah. Ranti hanya bisa memandangi punggung suaminya yang semakin menjauh. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa semua ini hanya kesibukan sesaat. Namun, semakin hari, sikap Nino semakin berubah. Malamnya, Ranti memutuskan untuk menghubungi suaminya, sekadar menanyakan kapan ia akan pulang. Namun, panggilannya tidak dijawab. Beberapa menit kemudian, sebuah pesan masuk. "Jangan telepon, aku masih rapat." Ranti mulai merasa ada sesuatu yang tidak beres. Biasanya, meskipun sibuk, Nino selalu menyempatkan diri untuk berbicara dengannya, walaupun hanya sebentar. Namun, kini ia semakin sulit dihubungi. Keesokan harinya, Ranti memutuskan untuk berkunjung ke rumah mertuanya. Sudah beberapa hari ia tidak bertemu dengan Bu Lestari, dan ia merasa perlu menyambung silaturahmi. Saat tiba di rumah itu, ia disambut dengan wajah datar Bu Lestari. "Kenapa tiba-tiba datang?" tanya Bu Lestari tanpa basa-basi. Ranti tersenyum. "Saya hanya ingin silaturahmi,
Bu, sudah lama nggak main ke sini. Bu Lestari menghela napas. Hidupmu baik-baik saja, kan? Jangan manja, Nino itu sibuk cari nafkah. Jangan terlalu sering mengganggunya dengan hal-hal yang nggak penting. Ranti terdiam. Ia tidak mengerti mengapa mertuanya selalu berbicara seolah-olah dirinya hanya menjadi beban bagi Nino. Ia hanya ingin memastikan suaminya baik-baik saja, bukan menuntut hal yang berlebihan. Beberapa hari kemudian, perubahan sikap Nino semakin jelas. Ia mulai pulang semakin larut, bahkan pernah tidak pulang sama sekali dengan alasan perjalanan dinas mendadak. Ranti mencoba menghubungi kantornya, tetapi tidak ada yang bisa memberikan jawaban pasti mengenai keberadaan Nino. Suatu malam, Ranti tidak bisa lagi menahan rasa curiganya. Ia menunggu Nino pulang hingga larut malam. Saat mendengar suara mobil berhenti di depan rumah, ia segera bergegas ke pintu. Namun, yang membuatnya terkejut adalah Bu Lestari juga ikut turun dari mobil yang dikendarai Nino. "Nino, Ibu, dari mana?" tanya Ranti dengan suara lirih. Bu Lestari tersenyum sinis. "Dari tempat yang seharusnya tidak perlu kau tahu." Ranti mengerutkan kening, mencoba memahami maksud ucapan mertuanya. Namun, sebelum ia sempat bertanya lebih lanjut, Nino sudah lebih dulu masuk ke dalam rumah tanpa mengucapkan sepatah kata pun padanya. Sejak malam itu, Ranti semakin yakin ada sesuatu yang disembunyikan oleh suaminya dan mertuanya. Namun, ia belum memiliki cukup bukti untuk mengetahui kebenaran yang sesungguhnya. Hari-hari berikutnya, Bu Lestari semakin sering datang ke rumahnya. Awalnya, Ranti berpikir mungkin mertuanya mulai melunak dan ingin lebih dekat dengannya. Namun, yang terjadi justru sebaliknya. Setiap kali datang, Bu Lestari selalu membawa pembicaraan yang menyakitkan bagi Ranti. Nino butuh istri yang bisa mendukung karirnya, bukan hanya perempuan yang cuma tahu mengurus rumah, ujar Bu Lestari suatu hari. Ranti menatap mertuanya dengan tatapan tidak percaya. "Maksud Ibu?" Bu Lestari tersenyum dingin. "Aku hanya ingin mengingatkan, jangan terlalu nyaman dengan posisimu sekarang. Banyak perempuan yang lebih pantas mendampingi Nino." Hati Ranti terasa diremas mendengar kata-kata itu. Ia ingin membela dirinya sendiri, tapi ia tahu berbicara dengan Bu Lestari hanya akan memperkeruh keadaan. Beberapa hari kemudian, Ranti mulai memperhatikan perubahan kecil yang mencurigakan. Ada aroma parfum asing yang tertinggal di kemeja Nino, sesuatu yang bukan miliknya. Ia juga menemukan beberapa struk belanja dari restoran mahal yang tidak pernah mereka kunjungi bersama. Ranti semakin yakin ada sesuatu yang disembunyikan oleh suaminya. Namun, ia belum siap untuk menghadapi kenyataan pahit yang mungkin akan menghancurkan hatinya. Ranti duduk di tepi tempat tidur dengan perasaan yang tak menentu. Malam semakin larut, tapi pikirannya masih penuh dengan berbagai dugaan yang mengganggu. Ia menatap kemeja Nino yang tergeletak di kursi. Aroma parfum asing itu masih tercium jelas. Hatinya terus bertanya-tanya, siapa pemilik aroma itu? Kenapa Nino semakin berubah? Dan kenapa Bu Lestari seperti sedang menyembunyikan sesuatu darinya? Sejak malam itu, Nino semakin sering pulang larut. Bahkan, tak jarang ia tidak pulang sama sekali. Alasannya selalu sama, pekerjaan. Ranti berusaha untuk tidak berpikiran buruk, tapi bukti-bukti kecil yang ia temukan membuat hatinya semakin tak tenang. Beberapa kali ia mencoba menanyakan langsung pada Nino, tapi suaminya selalu menghindar. "Nino, aku merasa akhir-akhir ini kamu semakin sibuk. Apa benar pekerjaan di kantor makin banyak?" tanya Ranti suatu malam saat mereka duduk di meja makan. Nino yang tengah menyantap makan malamnya mendadak terdiam sejenak, lalu menghela napas panjang. "Ran, tolong jangan mulai lagi. Aku capek. Aku kerja untuk kita. Kenapa kamu selalu menanyakan hal yang sama?" Ranti menelan ludah, berusaha menahan perasaan yang mulai berkecamuk di dalam dadanya.
Aku hanya ingin tahu keadaanmu. Aku istrimu, aku berhak tahu, kan? Nino meletakkan sendoknya dengan kasar. Ran, aku nggak punya waktu buat mendengar pertanyaan yang nggak penting seperti ini. Aku mau istirahat. Tanpa menunggu jawaban dari Ranti, Nino bangkit dari kursinya dan langsung masuk ke kamar, meninggalkan Ranti yang masih duduk terpaku di meja makan. Keesokan harinya, Ranti memutuskan untuk pergi ke rumah Bu Lestari lagi. Ada sesuatu yang membuatnya ingin mencari jawaban dari mertuanya. Saat ia tiba di sana, pintu rumah terbuka, dan ia melihat Bu Lestari sedang berbincang dengan seseorang di ruang tamu. Langkah Ranti terhenti di depan pintu ketika mendengar suara yang sangat familiar di telinganya. Suara Nino. Dengan hati-hati, ia melangkah lebih dekat dan mendengar percakapan mereka. Nino, kamu nggak bisa terus-terusan begini. Kalau kamu sudah yakin dengan pilihanmu, cepat buat keputusan. Jangan biarkan Ranti terus menggantung. Suara Bu Lestari terdengar tegas. Ibu, aku butuh waktu. Aku tahu ini nggak bisa dibiarkan terlalu lama, tapi aku juga nggak mau gegabah, jawab Nino dengan suara berat. Kamu masih ragu? Dia jelas lebih baik daripada Ranti. Kamu sendiri bilang, bersamanya kamu lebih bahagia, kan? Ranti menutup mulutnya dengan tangan, menahan diri agar tidak mengeluarkan suara. Lututnya terasa lemas, seakan tidak mampu berdiri lagi. Apa yang baru saja ia dengar? Siapa yang sedang mereka bicarakan? Tanpa berpikir panjang, Ranti melangkah masuk ke dalam rumah. Bu Lestari dan Nino terkejut melihatnya. Apa maksud semua ini? Suara Ranti bergetar menahan amarah dan sakit hati yang meluap-luap di dalam dadanya. Bu Lestari menatapnya dengan tatapan tajam, sementara Nino mengalihkan pandangan, jelas terlihat gelisah. Ran, ini bukan urusanmu, kata Bu Lestari dengan nada dingin. Bukan urusanku? Aku ini istri sah Nino. Kalau kalian membicarakan sesuatu tentang rumah tanggaku, jelas ini urusanku. Suara Ranti meninggi. Nino menghela napas panjang. Ran, aku bisa jelaskan. Jelaskan apa, Nino? Apa yang sebenarnya terjadi? Siapa yang lebih baik dariku? Siapa yang membuatmu ragu? Ranti tak bisa menahan air matanya yang mulai menggenang di pelupuk mata. Bu Lestari menyilangkan tangan di dada. Sudah jelas, Nino butuh perempuan yang lebih dari sekadar istri yang hanya bisa mengurus rumah. Kamu pikir dengan hanya duduk di rumah dan memasak sudah cukup membuat Nino bahagia? Ranti menatap mertuanya dengan mata yang berkaca-kaca. Jadi ibu setuju kalau Nino meninggalkanku untuk perempuan lain? Senyum tipis terukir di bibir Bu Lestari. Kalau itu yang terbaik untuknya, kenapa tidak? Dunia Ranti seakan runtuh seketika. Ia tidak pernah menyangka bahwa mertuanya sendiri akan mendukung suaminya untuk berselingkuh. Apa salahnya selama ini? Bukankah ia selalu berusaha menjadi istri yang baik? Apa semua pengorbanannya tidak cukup? Tanpa menunggu jawaban lebih lanjut, Ranti berbalik dan pergi meninggalkan rumah itu. Air matanya mengalir deras. Hatinya terasa hancur berkeping-keping. Langkah kakinya terasa berat, seakan tubuhnya kehilangan tenaga untuk terus melangkah. Saat tiba di rumah, Ranti langsung masuk ke kamar dan menangis sepuasnya. Ia merasa dikhianati oleh dua orang yang seharusnya paling ia percayai. Malam itu, Ranti memutuskan bahwa ia harus mencari tahu kebenaran yang sesungguhnya. Ia tidak akan tinggal diam dan menerima semua ini begitu saja. Jika benar Nino memiliki wanita lain, ia harus tahu siapa perempuan itu. Ia harus tahu sejauh mana pengkhianatan ini telah berjalan. Dengan hati yang terluka, Ranti bersumpah bahwa ia tidak akan tinggal diam. Ranti duduk di depan cermin, menatap bayangan dirinya yang terlihat begitu rapuh. Matanya sembab akibat tangis yang tak kunjung berhenti sejak semalam. Ia masih tidak percaya bahwa orang yang selama ini ia panggil suami,
dan wanita yang selama ini ia hormati sebagai ibu mertua, ternyata tega menusuknya dari belakang. Pikirannya masih berkecamuk, hatinya berontak, ingin menuntut keadilan untuk dirinya sendiri, tapi ia masih belum tahu harus memulai dari mana. Suara ketukan pintu mengagetkannya. Dengan cepat, ia menyeka air mata yang masih membasahi pipinya, berusaha terlihat lebih tegar. Pintu terbuka, dan di ambang pintu, berdiri Nino dengan wajah datar, seakan tidak ada yang terjadi di antara mereka semalam. Tanpa menunggu izin dari Ranti, Nino melangkah masuk, menghempaskan tubuhnya di atas ranjang, seolah-olah tidak ada beban di pundaknya. "Kamu nggak kerja?" tanya Ranti dengan suara yang masih terdengar serak. Nino menguap kecil, meregangkan tubuhnya. "Aku izin. Capek." Ranti menggigit bibirnya, menahan diri agar tidak langsung mengungkit percakapan yang ia dengar semalam. Ada banyak hal yang ingin ia tanyakan, ada banyak hal yang ingin ia pastikan, tapi ia tahu, menghadapi Nino dengan emosi yang meledak-ledak tidak akan menyelesaikan masalah. "Apa kamu sudah sarapan?" tanyanya, mencoba bersikap normal meskipun hatinya masih terasa hancur. Nino menggeleng, matanya masih setengah tertutup. "Nggak lapar." Ranti bangkit dari tempat duduknya, berjalan pelan ke arah tempat tidur, lalu duduk di sisi ranjang, mengamati wajah suaminya yang terlihat lelah. "Kamu kelihatan capek. Apa ada yang mengganggumu?" Nino membuka matanya, menatap Ranti dengan sorot mata yang sulit diartikan. "Ran, kita nggak usah bahas yang nggak perlu, ya?" Ranti menarik napas dalam. "Aku cuma ingin tahu, Nino. Aku istrimu." Nino mengalihkan pandangannya ke langit-langit, seolah-olah mencari kata-kata yang tepat untuk diucapkan. "Aku cuma butuh waktu, Ran." Ranti mengerutkan kening. "Waktu untuk apa?" Nino terdiam. Ia bangkit, duduk di tepi ranjang, lalu menatap Ranti dalam-dalam. "Ran, aku nggak mau menyakitimu. Tapi apa, Nino?" Suara Ranti bergetar. Nino menunduk, mengusap wajahnya dengan kedua tangan. "Aku butuh ruang, Ran. Aku nggak tahu apa yang harus aku lakukan sekarang. Aku butuh waktu untuk berpikir." Ranti merasa dadanya sesak. Ia ingin berteriak, ingin marah, ingin menuntut penjelasan, tapi ia tidak bisa. Ia terlalu lelah untuk terus menangis dan bertanya-tanya tanpa mendapatkan jawaban yang pasti. Hari-hari berikutnya berjalan dengan ketegangan yang semakin terasa di rumah tangga mereka. Nino semakin sering menghabiskan waktu di luar rumah, sementara Ranti berusaha untuk tetap bersikap seperti biasa. Ia tidak ingin terlihat lemah, tidak ingin menunjukkan bahwa dirinya hancur oleh sikap suaminya yang semakin menjauh. Suatu malam, ketika Nino belum juga pulang, Ranti memberanikan diri untuk menghubungi kantornya. Ia ingin memastikan apakah benar Nino sesibuk yang ia katakan. "Maaf, Bu Ranti, Pak Nino tadi pulang lebih awal. Sepertinya sekitar jam 5 sore, jawab seorang rekan kerja Nino di telepon. Jantung Ranti berdegup kencang. Jika Nino pulang lebih awal, kenapa sampai sekarang ia belum juga sampai di rumah? Kemana ia pergi? Dengan tangan yang gemetar, Ranti mencoba menghubungi ponsel Nino, tapi tak ada jawaban. Ia mencoba lagi dan lagi, tapi tetap sama. Nino tidak mengangkat teleponnya. Pikiran buruk mulai memenuhi kepalanya. Ia mencoba menenangkan diri, meyakinkan dirinya bahwa mungkin Nino hanya sedang bersama teman-temannya, atau mungkin saja sedang mengunjungi Bu Lestari. Tapi hatinya berkata lain. Setelah berjam-jam menunggu, akhirnya suara pintu terbuka. Nino masuk dengan langkah gontai, aroma parfum asing kembali menyelimuti tubuhnya. Kali ini, baunya jauh lebih menyengat, seolah-olah baru saja melekat dari seseorang yang sangat dekat dengannya. Ranti berdiri dari sofa, menatap Nino dengan tatapan tajam. "Kamu dari mana?" Nino menghela napas panjang, melempar kunci mobilnya ke meja. "Dari luar."
Luar mana? Ranti tidak berniat mundur kali ini. Nino mengusap wajahnya dengan kasar. Ran, aku capek. Bisa nggak kita ngobrol besok aja? Ranti mengepalkan tangannya, menahan amarah yang membara di dadanya. Aku sudah cukup bersabar, Nino. Aku sudah cukup diam. Aku butuh jawaban. Nino menatapnya dengan kesal. Jawaban apa? Siapa dia? Suara Ranti hampir berbisik, tapi penuh dengan ketegasan. Nino mendengus, lalu tertawa kecil. Kamu benar-benar mau tahu? Ranti mengangguk, meskipun ia tahu jawaban itu akan menghancurkannya lebih dalam. Nino berjalan mendekat, menatap wajah istrinya dengan ekspresi datar. Namanya Risa. Dunia Ranti seakan berhenti berputar. Ia tidak mengenal nama itu, tapi nama itu kini menjadi momok yang akan terus menghantuinya. Dan kamu mencintainya? Suara Ranti bergetar. Nino terdiam sejenak, lalu mengangguk pelan. Air mata Ranti kembali mengalir. Tapi kali ini bukan karena kesedihan semata, melainkan karena amarah dan rasa kecewa yang semakin menyesakkan dadanya. Tanpa berkata apa-apa lagi, Ranti melangkah mundur, membiarkan dirinya dikuasai oleh emosi yang tak bisa ia bendung lagi. Ia tahu, pertempuran ini baru saja dimulai. Ia tidak akan tinggal diam. Ranti merasa tubuhnya melemas, seakan dunia seketika runtuh di hadapannya. Ia menatap Nino dengan mata yang penuh luka, tapi suaminya hanya berdiri di sana tanpa rasa bersalah. Bahkan setelah pengakuan yang begitu menyakitkan, Nino tetap menatapnya dengan wajah datar, seolah yang baru saja ia ucapkan bukanlah sesuatu yang menghancurkan hatinya. Apa ini yang kamu inginkan, Nino? Suara Ranti hampir berbisik, penuh dengan kekecewaan yang mendalam. Nino menghela napas, lalu berjalan melewatinya, seakan tak peduli dengan luka yang ia torehkan. Aku nggak mau bertengkar, Ran. Aku lelah. Ranti menutup matanya, menahan air mata yang terus mengalir. Ia tak ingin menangis lagi di depan pria yang sudah mengkhianatinya. Ia harus kuat. Ia harus menghadapi ini dengan kepala tegak. Esok paginya, Ranti duduk termenung di ruang tamu, menatap secangkir teh yang bahkan tak sempat ia sentuh. Pikirannya terus berputar, mencoba mencari jalan keluar dari keadaan yang begitu menyakitkan ini. Ia ingin berbicara dengan seseorang, ingin berbagi beban, tapi ia tidak tahu harus berbicara dengan siapa. Saat itulah, suara pintu gerbang terbuka. Sosok yang tak asing melangkah masuk dengan angkuhnya, Bu Lestari, mertuanya. Wanita itu datang dengan wajah penuh percaya diri, seolah tidak ada yang salah dengan apa yang terjadi. Ranti bangkit berdiri, menatap ibu mertuanya dengan perasaan yang campur aduk. Ia sudah menduga bahwa wanita ini pasti tahu sesuatu. Pagi, Ranti, sapa Bu Lestari dengan senyum tipis, lalu berjalan santai menuju sofa dan duduk tanpa menunggu dipersilakan. Kamu kelihatan murung. Kenapa? Ranti mengepalkan tangannya. Ibu masih bertanya kenapa? Bu Lestari tertawa kecil, lalu mengangkat bahu. Oh, jadi kamu sudah tahu. Dada Ranti terasa sesak. Jadi benar, Bu Lestari memang tahu segalanya. Jadi, selama ini ibu tahu bahwa Nino berselingkuh? Dan ibu membiarkannya. Suara Ranti bergetar menahan amarah. Bu Lestari menghela napas panjang, lalu menatap Ranti dengan tatapan meremehkan. Dengar, Ranti, kamu sudah cukup lama menikah dengan Nino, tapi kamu masih nggak mengerti? Seorang pria itu butuh variasi. Wajar kalau dia mencari wanita lain. Jantung Ranti berdegup kencang. Ia tidak percaya bahwa wanita ini dengan santainya berbicara seperti itu. Ibu, bagaimana bisa ibu mengatakan hal seperti itu? Bu Lestari menyilangkan tangannya di dada. Kamu nggak bisa menahan Nino sendirian, Ranti. Dia pria yang sukses, punya segalanya. Tentu saja banyak wanita yang menginginkan dia.
Dan Risa itu, dia lebih cocok untuk Nino. Ranti merasakan kemarahannya memuncak. Ia bisa menerima kenyataan bahwa suaminya mengkhianatinya, tapi mengetahui bahwa ibu mertuanya justru mendukung perselingkuhan itu sesuatu yang jauh lebih menyakitkan. Ibu sadar enggak kalau ibu sedang menghancurkan rumah tangga anak ibu sendiri? Bu Lestari tertawa sinis. Rumah tangga? Sayang sekali, Ranti. Kamu yang gak sadar kalau pernikahanmu sudah lama berantakan. Ranti mengepalkan tangannya. Ia tidak bisa tinggal diam. Ia tidak akan membiarkan dirinya diinjak-injak seperti ini. Dengan suara yang penuh tekad, Ranti menatap mertuanya tajam. Saya tidak akan tinggal diam. Saya akan berjuang untuk pernikahan saya. Bu Lestari tersenyum mengejek. Silakan. Tapi percayalah, kamu akan kalah. Ranti menatap wanita itu penuh kebencian. Ia tahu, pertempuran ini belum selesai. Ia harus mempersiapkan dirinya untuk menghadapi permainan yang lebih besar. Karena kali ini, ia tidak hanya berhadapan dengan suaminya, tapi juga dengan ibu mertuanya sendiri. Sejak hari itu, Ranti merasa rumahnya tak lagi menjadi tempat yang nyaman. Setiap langkahnya terasa berat, setiap sudut ruangan seakan menyimpan kenangan yang kini terasa menyakitkan. Nino semakin jarang pulang, dan jikapun ada di rumah, ia lebih banyak menghabiskan waktu dengan ponselnya, entah berbalas pesan dengan siapa. Ranti tahu, itu pasti dengan wanita itu, Risa. Tapi yang membuatnya lebih teriris adalah perlakuan Bu Lestari. Wanita itu seolah sengaja ingin membuatnya tersingkir dari rumah ini. Setiap hari, ada saja sindiran atau komentar pedas yang harus ia dengar. Ranti, kamu gak kasihan sama Nino? Dia pasti capek kerja, tapi begitu pulang ke rumah, suasana malah gak enak. Lihat dirimu sendiri, masih pantaskah kamu jadi istrinya? Ranti mengepalkan tangannya, mencoba menahan air mata yang hampir jatuh. Ia ingin melawan, ingin membela dirinya, tapi ia tahu, berdebat dengan Bu Lestari hanya akan membuat dirinya semakin tersudut. Hari demi hari berlalu, dan keadaan semakin memburuk. Sampai suatu malam, Nino akhirnya pulang lebih awal dari biasanya. Ranti menunggu di ruang tamu, ingin berbicara, ingin menanyakan semuanya langsung. Nino, panggilnya pelan saat suaminya baru saja melepas sepatu. Nino menoleh sekilas, lalu berjalan melewatinya begitu saja menuju kamar. Ranti menghela napas dalam, kemudian mengikuti langkah suaminya. Begitu masuk ke dalam kamar, ia berdiri di dekat pintu, menatap pria yang dulu sangat ia cintai. Nino, kita perlu bicara. Nino menatapnya dengan wajah malas. Bicara soal apa? Ranti menelan ludah, lalu memberanikan diri untuk bertanya. Kenapa kamu berubah? Apa aku masih istrimu? Nino tertawa kecil, lalu menggeleng. Ranti, kamu masih saja menanyakan hal seperti itu? Aku lelah, aku nggak mau bertengkar. Ini bukan soal bertengkar, Nino. Ini soal pernikahan kita. Aku istrimu, tapi kenapa aku merasa seperti orang asing di rumah ini? Nino menghela napas kasar, lalu duduk di tepi ranjang. Ranti, dengarkan aku. Aku sudah bilang, aku butuh ruang. Aku butuh sesuatu yang baru. Ranti mengerjap, hatinya semakin sakit mendengar kata-kata itu. Maksudmu Risa? Nino diam sejenak, lalu tersenyum tipis. Aku nggak mau membahas dia denganmu. Jantung Ranti berdetak lebih cepat. Jadi benar, suaminya sama sekali tak berniat melepaskan wanita itu. Apa yang kurang dariku, Nino? Aku sudah mencoba menjadi istri yang baik. Aku menemanimu dari awal, dari nol. Lalu sekarang, saat semuanya sudah membaik, kamu malah berpaling ke wanita lain. Nino berdiri, menatapnya dengan ekspresi yang sulit ditebak. Ranti, aku nggak butuh drama.
Aku hanya ingin hidup dengan cara yang aku mau. Dan kalau kamu nggak bisa menerima itu, mungkin kita memang nggak cocok lagi. Ranti menatapnya tak percaya. Air mata yang ia tahan akhirnya jatuh juga. Jadi, kamu mau mencampakkan aku begitu saja? Nino menghela napas, lalu menoleh ke arah pintu saat terdengar ketukan. Pintu kamar terbuka, dan Bu Lestari masuk dengan senyum sinisnya. Ada apa ini? Ranti, kamu lagi menyusahkan Nino, ya? Ranti menoleh ke arah ibu mertuanya, hatinya semakin sakit. Bu, ini masalahku dengan Nino. Tolong jangan ikut campur. Bu Lestari tertawa kecil. Ranti, kamu gak sadar, ya? Aku bukan ikut campur. Aku cuma ingin mengingatkan kamu. Jangan terlalu egois. Kalau Nino sudah gak bahagia denganmu, kenapa harus dipaksakan? Ranti menatap wanita itu dengan mata berkaca-kaca. Ibu sadar enggak kalau ibu sedang menghancurkan rumah tangga anak ibu sendiri? Bu Lestari menyilangkan tangan di dadanya, lalu melirik Nino. Anakku cuma mencari kebahagiaannya sendiri. Dan aku, sebagai ibunya, tentu saja mendukung. Ranti merasa dunianya runtuh. Ia tak hanya kehilangan suaminya, tapi juga harus menghadapi ibu mertuanya yang terang-terangan berpihak pada wanita lain. Saat itu, ia sadar, ia sendirian. Tak ada lagi yang bisa ia harapkan. Tapi ia tidak akan menyerah begitu saja. Jika mereka pikir ia akan pergi dengan mudah, mereka salah besar. Malam itu, Ranti duduk di tepi ranjang dengan mata sembab. Ia tidak bisa tidur. Pikirannya terus melayang pada ucapan Nino dan Bu Lestari. Rasanya terlalu sakit. Suaminya terang-terangan tidak lagi menginginkannya, dan ibu mertuanya malah mendukung perselingkuhan itu. Ia menghapus air matanya, lalu menarik napas panjang. Tidak, ia tidak bisa terus menangis seperti ini. Ia harus berpikir jernih. Jika ia tetap diam, maka mereka akan semakin menginjak-injak harga dirinya. Keesokan paginya, Ranti bangun lebih awal. Ia menyiapkan sarapan seperti biasa, meskipun ia tahu Nino mungkin tidak akan peduli. Saat Nino turun ke ruang makan, Ranti menunggunya dengan wajah tenang. Nino, aku mau bicara, katanya dengan suara yang lebih tegas dari sebelumnya. Nino mengangkat wajah dari ponselnya dan menatapnya sekilas. Bicara apa lagi? Aku sibuk. Ranti menarik kursi dan duduk di hadapannya. Aku cuma mau tahu satu hal. Apa yang sebenarnya kamu inginkan? Nino terdiam sejenak, lalu tersenyum sinis. Aku pikir kamu sudah tahu jawabannya. Ranti, aku ingin kebebasan. Aku ingin hidup tanpa diatur. Jadi, kamu ingin aku pergi? Nino menaruh sendoknya, menatap Ranti dengan mata yang dingin. Kalau kamu tetap bersikeras ingin mempertahankan ini semua, itu urusanmu. Tapi aku nggak akan berubah pikiran. Ranti tersenyum tipis, menahan hatinya yang bergejolak. Baik, aku tidak akan pergi. Ini rumahku juga, Nino. Aku tidak akan menyerahkan semuanya begitu saja. Saat itu, Bu Lestari masuk ke ruang makan, mendengar percakapan mereka. Wanita itu tertawa sinis. Astaga, Ranti, kamu ini keras kepala sekali. Kalau laki-laki sudah bosan, ya sudahlah, jangan mempersulit keadaan. Ranti berdiri, menatap ibu mertuanya dengan penuh keberanian. Saya bukan mempersulit keadaan, Bu. Saya hanya tidak mau diinjak-injak. Bu Lestari mendengus. Lalu, apa rencanamu? Memaksa Nino mencintaimu lagi? Kalau Nino memang tidak bisa mencintaiku lagi, itu urusannya. Tapi saya tidak akan membiarkan wanita lain merebut suami saya begitu saja, jawab Ranti tegas. Nino menghela napas kesal, lalu bangkit dari kursinya. Terserah kamu, Ranti. Aku nggak mau membuang-buang waktu.
Ranti menatap punggung suaminya yang pergi meninggalkan ruang makan, lalu mengalihkan pandangannya ke Bu Lestari yang masih tersenyum mengejek. "Silakan coba, Ranti. Tapi jangan salahkan aku kalau akhirnya kamu yang tersingkir," ucap wanita itu sebelum pergi meninggalkannya sendiri di ruang makan. Ranti mengepalkan tangannya. Ia tahu, ini bukan hanya soal mempertahankan pernikahannya. Ini adalah pertarungan harga diri. Jika mereka pikir ia akan menyerah, mereka salah besar. Ia akan membalas semua ini dengan caranya sendiri. Dan kali ini, ia tidak akan membiarkan dirinya kalah. Hari-hari berlalu dengan semakin banyaknya luka yang harus Ranti telan. Nino semakin terang-terangan menunjukkan sikapnya. Ia tak lagi peduli pada keberadaan Ranti di rumah. Bahkan tak jarang ia pulang larut malam dengan aroma parfum wanita lain yang begitu menyengat. Puncaknya terjadi pada suatu malam, saat Ranti sedang duduk di ruang tamu, menunggu Nino pulang. Waktu sudah menunjukkan pukul 11 malam, tapi ia masih belum melihat tanda-tanda suaminya akan pulang. Ia menggenggam ponselnya erat, mencoba menghubungi Nino sekali lagi. Namun, bukannya diangkat oleh Nino. Suara wanita lainlah yang terdengar di seberang sana. "Halo? Maaf ya, Nino lagi sibuk sekarang. Kamu jangan ganggu dia, ya." Darah Ranti berdesir. Ia langsung mengenali suara itu, Risa. Tanpa pikir panjang, ia segera mengambil kunci mobil dan melajukan kendaraannya menuju sebuah hotel yang pernah disebut-sebut orang sebagai tempat pertemuan Nino dengan selingkuhannya. Dadanya terasa sesak sepanjang perjalanan, tapi ia harus memastikan sendiri dengan matanya. Sesampainya di hotel itu, Ranti memarkir mobilnya dan langsung masuk ke dalam lobi. Ia menahan napas saat melihat seorang pria yang sangat dikenalnya baru saja keluar dari lift bersama seorang wanita cantik bergaun merah. Nino dan Risa. Pemandangan itu seperti tamparan keras bagi Ranti. Lututnya hampir lemas. Tapi ia menguatkan diri. Dengan langkah mantap, ia berjalan mendekat. "Nino," panggilnya dengan suara bergetar, tapi cukup jelas untuk didengar. Nino tersentak dan langsung menoleh. Wajahnya seketika berubah, antara terkejut dan tidak nyaman. Sementara Risa, wanita yang berdiri di sampingnya, hanya tersenyum penuh kemenangan. "Ranti, apa yang kamu lakukan di sini?" Suara Nino terdengar kesal. Ranti menatapnya tajam. "Aku yang seharusnya bertanya. Apa yang kamu lakukan di sini dengan wanita ini?" Risa terkekeh kecil lalu menggandeng lengan Nino dengan manja. "Ayolah, Ranti. Kamu masih pura-pura nggak tahu." Ranti mengepalkan tangannya. Napasnya memburu. Dadanya penuh dengan kemarahan yang selama ini ia tahan. "Jadi, ini yang selama ini kamu lakukan, Nino? Selingkuh di belakangku dengan wanita ini?" Nino mengusap wajahnya, tampak frustrasi. "Ranti, sudah cukup. Aku capek dengan semua ini. Kenapa sih kamu nggak bisa mengerti? Aku ingin hidup yang bebas." Ranti terdiam. Dadanya terasa sakit luar biasa, tapi bukan karena kesedihan. Ini kemarahan. Lalu tiba-tiba, sebuah suara lain bergema di belakangnya. "Bagus sekali. Jadi benar, anakku sudah berubah menjadi pria tak tahu diri." Semua orang menoleh, termasuk Nino yang wajahnya langsung pucat. Pak Surya, ayah Nino, berdiri di sana dengan wajah murka. Rupanya sejak tadi ia telah menyaksikan semuanya. "Papa, ini nggak seperti yang Papa lihat." Nino mencoba membela diri. Pak Surya mendekat dan menatapnya tajam. "Tidak seperti yang Papa lihat? Lalu apa? Papa harus percaya kalau kamu sedang meeting bisnis di hotel dengan wanita yang bukan istrimu." Ranti melihat bagaimana wajah Nino berubah tegang. Seumur hidupnya, ia tahu betapa Nino selalu takut mengecewakan ayahnya. Pak Surya menghela napas berat, lalu beralih menatap Ranti. "Maafkan anak saya, Ranti.
Saya tidak mendidiknya untuk menjadi pria seperti ini. Ranti mengerjap, tak menyangka ayah mertuanya akan berpihak padanya. Tapi sebelum ia bisa menjawab, suara lain kembali terdengar. Surya, apa-apaan ini? Kenapa kamu malah menyalahkan Nino? Ranti menoleh, melihat Bu Lestari berjalan cepat mendekat dengan wajah geram. Anak kita hanya mencari kebahagiaannya sendiri. Kenapa kamu selalu membela perempuan ini? Bu Lestari menunjuk tajam ke arah Ranti. Pak Surya menatap istrinya dengan ekspresi kecewa. Lestari, kamu sadar nggak apa yang kamu lakukan? Kamu mendukung anakmu untuk berbuat salah. Bu Lestari mendengus kesal. Apa salahnya kalau dia ingin bahagia? Perempuan ini sudah tidak cocok lagi dengannya. Ranti mengepalkan tangannya, menatap ibu mertuanya dengan penuh kemarahan. Jadi menurut ibu, menghancurkan rumah tangga orang lain demi kebahagiaan, itu tidak salah. Bu Lestari terdiam, tapi tetap menunjukkan wajah tidak terima. Pak Surya menghela napas panjang. Cukup. Aku tidak akan membiarkan ini terus terjadi. Nino, pulang sekarang juga. Dan kamu, Lestari, kalau kamu masih ingin mempertahankan keluarga ini, berhenti mendukung kebodohan seperti ini. Nino tampak ragu, lalu melirik ke arah Risa yang kini terlihat tidak nyaman. Sayang. Risa mencoba menggoda, tapi Nino tampak semakin bimbang. Ranti menatap suaminya dengan dingin. Kamu dengar itu, Nino? Bahkan ayahmu tidak mendukung kebodohan yang kamu lakukan. Nino terdiam lama. Ia menundukkan kepala, tampak tertekan. Ranti menarik napas panjang, lalu berkata dengan suara tegas, "Aku sudah cukup bersabar, Nino. Sekarang aku ingin tahu, siapa yang sebenarnya kamu pilih?" Semua orang menatap Nino, menunggu jawabannya. Dan saat pria itu akhirnya mengangkat wajahnya, jawaban yang keluar dari mulutnya membuat semua orang terkejut. Nino menatap semua orang di sekelilingnya. Wajahnya penuh tekanan. Ia menelan ludah, lalu menarik napas panjang sebelum akhirnya mengucapkan kata-kata yang membuat jantung Ranti terasa seperti diremas. Aku memilih Risa. Seolah dunia Ranti runtuh saat itu juga. Dadanya sesak, telinganya berdenging, dan ia bisa merasakan tatapan iba dari Pak Surya yang berdiri di sampingnya. Pak Surya menghela napas berat. Jadi benar, kamu sudah kehilangan akal sehatmu, Nino. Nino tidak menjawab. Ia malah menggenggam tangan Risa dengan erat, seolah ingin menunjukkan kepada semua orang bahwa keputusannya sudah bulat. Risa tersenyum puas. Akhirnya, kamu membuat keputusan yang benar, sayang. Ranti menatap suaminya dengan mata berkaca-kaca. Jadi selama ini, aku hanya membuang-buang waktu mempertahankan pernikahan ini, ya. Nino tidak menjawab, tapi ekspresi wajahnya sudah cukup memberi jawaban. Pak Surya menatap putranya dengan kecewa. Kamu pikir hubungan yang dibangun di atas pengkhianatan akan membawa kebahagiaan? Percayalah, Nino, cepat atau lambat kamu akan menyesal. Bu Lestari melangkah maju, berdiri di samping Nino dengan tatapan penuh kemenangan. Tidak ada yang perlu disesali. Anak kita akhirnya memilih yang terbaik untuk dirinya sendiri. Pak Surya menggeleng. Kamu benar-benar tidak bisa melihat kesalahan ini, Lestari. Bu Lestari mendengus. Yang salah itu Ranti. Dia yang tidak bisa menjaga suaminya dengan baik. Ranti mengepalkan tangannya. Ia sudah cukup dipermalukan. Matanya yang berair kini menatap lurus ke arah Nino. Kalau begitu, aku akan pergi. Semua orang terdiam. Aku sudah cukup bertahan. Sudah cukup berharap kalau kamu akan berubah, Nino. Tapi ternyata, kamu memang bukan laki-laki yang pantas dipertahankan. Lanjut Ranti dengan suara bergetar. Pak Surya menatapnya prihatin. Ranti, kamu tidak harus pergi. Tidak.
Pak, tidak ada gunanya aku tinggal lebih lama di rumah yang sudah tidak menginginkan aku lagi. Ia menoleh ke arah Nino dan Risa. Selamat atas hubungan kalian. Aku harap kebahagiaan yang kalian bangun di atas air mata orang lain akan bertahan lama. Tanpa menunggu jawaban, Ranti membalikkan badan dan melangkah pergi. Ia tidak ingin menunjukkan air matanya pada mereka. Tidak ingin terlihat lemah di hadapan orang-orang yang telah mengkhianatinya. Tapi baru beberapa langkah, tiba-tiba suara Pak Surya membuatnya berhenti. Kalau Ranti pergi, dia tidak akan pergi dengan tangan kosong. Semua mata langsung tertuju pada pria parubaya itu. Apa maksudnya, Pak? Tanya Nino bingung. Pak Surya menatap putranya dengan tajam. Rumah yang kalian tempati sekarang atas nama siapa? Nino mengernyit. Atas nama saya, tentu saja. Pak Surya mengangguk. Dan dari mana kamu mendapatkannya? Nino terdiam. Ia mulai menyadari sesuatu. Itu hadiah dari saya, lanjut Pak Surya. Dan sejak awal, rumah itu bukan hanya untukmu, tapi juga untuk Ranti. Bu Lestari tampak tidak terima. Surya, apa maksudmu? Rumah itu milik anak kita. Tidak lagi. Pak Surya mengeluarkan selembar dokumen dari dalam tasnya. Mulai sekarang, rumah itu menjadi milik Ranti sepenuhnya. Nino dan Bu Lestari terbelalak. Tapi, Pak. Diam, Nino. Pak Surya menatap putranya dengan tajam. Kamu sudah memilih untuk meninggalkan Ranti. Jadi, tinggalkan semuanya. Bu Lestari mulai panik. Tidak bisa. Ini rumah anakku. Mana mungkin. Pak Surya menoleh ke arah Ranti. Kamu tidak perlu pergi kemana-mana, Ranti. Rumah itu adalah hakmu. Biar mereka yang pergi. Ranti menatap pria itu dengan mata berkaca-kaca. Ia tidak menyangka, di tengah semua pengkhianatan ini, masih ada seseorang yang berpihak padanya. Sementara itu, wajah Nino dan Risa mulai tegang. Nino, kamu nggak bisa diam saja. Risa mencubit lengan pria itu. Kamu harus melakukan sesuatu. Tapi Nino hanya terdiam, tidak tahu harus berkata apa. Ia telah kehilangan segalanya dalam sekejap. Bu Lestari masih berusaha melawan. Kamu nggak bisa melakukan ini, Surya. Pak Surya menatap istrinya dingin. Kalau kamu masih ingin tinggal dengan anakmu dan selingkuhannya, silakan pergi bersama mereka. Aku tidak akan menghentikanmu. Ruangan itu menjadi hening. Bu Lestari menatap suaminya tidak percaya. Sementara Nino mulai menyadari bahwa keputusannya telah membawa konsekuensi yang tidak pernah ia bayangkan. Di sisi lain, Ranti hanya berdiri diam. Untuk pertama kalinya, ia merasa tidak perlu lagi berjuang untuk seseorang yang tidak menghargainya. Karena kali ini, ia telah memenangkan sesuatu yang lebih besar dari pernikahan yang gagal, harga dirinya. Bu Lestari berdiri di tempatnya dengan wajah merah padam. Ia tidak terima dengan keputusan suaminya, tetapi kali ini ia tidak punya kuasa untuk melawan. Selama ini, ia selalu bisa mempengaruhi Pak Surya dengan kata-kata manisnya, tapi hari ini, suaminya sudah benar-benar kecewa. Risa, yang tadinya penuh kemenangan, kini mulai panik. Ia tidak menyangka bahwa keputusan Nino untuk memilihnya justru membuat mereka kehilangan tempat tinggal. Ia menggenggam tangan Nino erat-erat. Nino, kita nggak bisa kehilangan rumah ini. Kamu harus bicara sama ayahmu, bisiknya dengan nada mendesak. Tapi Nino tidak bisa berkata apa-apa. Matanya menatap kosong ke arah ayahnya, ibunya, dan Ranti. Ia baru sadar bahwa selama ini, ia hanya menuruti keinginan ibunya tanpa berpikir panjang. Dan sekarang, ia harus menanggung akibatnya. Ranti menatap mereka satu persatu, lalu menarik napas dalam-dalam. Aku nggak butuh rumah ini untuk menyakiti kalian, katanya dengan suara tenang.
Tapi aku juga nggak akan menyerahkan sesuatu yang memang menjadi hakku. Pak Surya mengangguk setuju. Kamu berhak tinggal di sini, Ranti. Dan jika mereka tidak bisa menerima keputusan ini, mereka bisa pergi. Bu Lestari melotot. Jadi kau lebih memilih menantu daripada anak dan istrimu sendiri, Surya? Pak Surya menatap istrinya dengan dingin. Aku lebih memilih keadilan. Dan sekarang, Nino harus menerima konsekuensinya. Ranti menelan ludah. Ia tidak pernah membayangkan akan berada di situasi seperti ini, di mana akhirnya, keadilan berpihak kepadanya setelah sekian lama ia diinjak-injak. Nino mengepalkan tangannya, lalu menatap ayahnya. Baik, kalau ini keputusan ayah, aku akan pergi. Bu Lestari membelalakan mata. Nino, kau tidak boleh pergi. Rumah ini milik kita. Sudah cukup, Bu. Suara Nino terdengar dingin. Selama ini, ibu yang mempengaruhi aku. Ibu yang bilang Ranti tidak pantas. Ibu yang menyuruh aku lebih memilih Risa. Tapi sekarang, lihat hasilnya. Nino menoleh ke arah Risa yang masih berdiri di sampingnya, kini dengan wajah ketakutan. Kamu sendiri, Risa. Apa kamu yakin ini keputusan terbaik? Risa terdiam. Ia mengira bahwa setelah berhasil merebut Nino, kehidupannya akan lebih baik. Tapi sekarang, mereka justru harus pergi dari rumah yang nyaman ini. Bu Lestari masih berusaha mencari cara agar mereka bisa tetap tinggal. Surya, kita sudah tinggal di sini selama bertahun-tahun. Aku tidak bisa pergi begitu saja. Pak Surya menatap istrinya dengan kecewa. Kamu bebas memilih, Lestari. Tapi jika kamu masih ingin mempertahankan hubungan ini, maka belajarlah untuk tidak merusak kebahagiaan orang lain. Ranti tidak berkata apa-apa. Ia tidak ingin lagi terlibat dalam perdebatan yang tidak ada habisnya. Baginya, keputusan sudah dibuat. Nino akhirnya menghela napas panjang. Ayo, Risa, kita pergi. Risa menatapnya tidak percaya. Kamu serius? Nino menoleh ke arah Ranti untuk terakhir kalinya. Aku sudah membuat keputusan, dan sekarang aku harus menanggungnya. Tanpa berkata apa-apa lagi, ia melangkah keluar rumah, diikuti oleh Risa yang masih tampak ragu-ragu. Bu Lestari berusaha mengejar mereka, tetapi Pak Surya menahan lengannya. Biarkan mereka pergi, Lestari. Biarkan mereka merasakan bagaimana rasanya kehilangan sesuatu yang berharga. Untuk pertama kalinya, Bu Lestari tidak bisa membantah. Ia hanya bisa menatap anaknya yang pergi bersama wanita yang selama ini ia bela. Sementara itu, Ranti berdiri tegak. Ia telah kehilangan suaminya, tetapi ia merasa lebih kuat dari sebelumnya. Untuk pertama kalinya, ia tidak lagi takut untuk melangkah ke depan. Karena ia tahu bahwa kebahagiaan sejati tidak datang dari mempertahankan sesuatu yang telah rusak, tetapi dari keberanian untuk melepaskannya. Dan malam itu, untuk pertama kalinya sejak sekian lama, Ranti bisa tersenyum dengan lega. Hari-hari berlalu setelah kepergian Nino dan Risa, dan perlahan-lahan Ranti mulai membangun kembali kehidupannya. Pada awalnya, ia masih sering terbangun di tengah malam, memikirkan semua luka yang telah ia alami. Namun, semakin ia belajar menerima kenyataan, semakin ia menyadari bahwa kehilangan Nino bukanlah akhir dari segalanya, melainkan awal dari sesuatu yang lebih baik. Dengan dukungan Pak Surya, Ranti mulai mencari kesibukan baru. Ia memutuskan untuk kembali bekerja di bidang yang dulu ia tinggalkan setelah menikah, bisnis butik kecil yang sempat ia rintis sebelum menikah dengan Nino. Dulu, ia menyerahkan segalanya demi menjadi istri yang baik, tetapi kini, ia sadar bahwa dirinya juga berhak untuk berkembang dan meraih impian. Pak Surya banyak membantunya, bahkan memberikan modal tambahan untuk mengembangkan butik itu lebih besar lagi. Kamu perempuan yang kuat, Ranti. Aku ingin melihatmu sukses dan bahagia, kata pria parubaya itu suatu hari.
Dengan tekad baru, Ranti mulai merancang kembali bisnisnya. Ia mencari kain-kain terbaik, mendesain pakaian dengan penuh semangat, dan mempromosikan produknya melalui media sosial. Tidak butuh waktu lama sebelum butik kecilnya mulai berkembang pesat. Banyak pelanggan tertarik dengan desainnya yang elegan, dan Ranti bahkan mulai mendapatkan pesanan dari luar kota. Namun, perjalanan hidupnya tidak selalu mulus. Suatu hari, ia mendengar kabar tentang Nino dan Risa. Mereka ternyata tidak benar-benar bahagia seperti yang dulu mereka bayangkan. Setelah kehilangan rumah dan hidup berpindah-pindah, Nino mulai merasakan tekanan. Risa yang dulu terlihat manis dan penuh kasih, kini menunjukkan sisi aslinya, egois, manja, dan penuh tuntutan. Di sisi lain, Bu Lestari juga semakin terpuruk. Setelah Nino pergi, ia mencoba tinggal bersama saudara-saudaranya, tetapi tidak ada yang benar-benar ingin menerimanya dalam waktu lama. Akhirnya, ia kembali ke rumah Pak Surya dengan wajah penuh penyesalan. Pak Surya tidak serta-merta menerima istrinya kembali dengan tangan terbuka. "Aku tidak bisa melupakan semua yang telah kamu lakukan pada Ranti," katanya dengan tegas. Bu Lestari menunduk, tidak bisa membantah. Ia menyadari bahwa selama ini, dirinya terlalu buta dengan kebencian terhadap Ranti. Sementara itu, hidup Ranti semakin membaik. Tidak hanya dalam hal bisnis, tetapi juga dalam hal pribadinya. Seiring berjalannya waktu, ia mulai membuka hatinya kembali. Suatu hari, seorang pria datang ke butiknya sebagai pelanggan. Ia bernama Arya, seorang pengusaha sukses yang kebetulan tertarik dengan desain baju buatan Ranti. "Kamu punya bakat luar biasa. Aku yakin butik ini akan semakin besar," katanya sambil tersenyum. Ranti tersipu, tetapi ia tetap menjaga sikap profesional. Ia belum siap untuk kembali jatuh cinta. Namun, pertemuan demi pertemuan membuatnya semakin mengenal Arya. Tidak seperti Nino, Arya adalah pria yang matang, penuh perhatian, dan menghargai perempuan. Pak Surya adalah orang pertama yang menyadari perubahan dalam diri Ranti. "Kamu pantas bahagia, Ranti. Jangan takut untuk memberi kesempatan pada dirimu sendiri," katanya lembut. Dan pada akhirnya, setelah perjalanan panjang penuh luka dan pengkhianatan, Ranti mulai percaya bahwa mungkin kebahagiaan sejati sedang menunggunya di depan. Bukan dengan kembali ke masa lalu, tetapi dengan melangkah maju, tanpa beban, tanpa dendam, hanya dengan hati yang siap menerima kebahagiaan yang sesungguhnya. Setelah keluar dari rumah, kehidupan Nino dan Risa tidak berjalan seperti yang mereka bayangkan. Awalnya, mereka mencoba tinggal di sebuah kontrakan kecil yang jauh dari kemewahan yang biasa mereka nikmati. Risa yang terbiasa hidup dengan kenyamanan mulai merasa tersiksa dengan keadaan ini. "Kamu bilang kita bisa hidup bahagia setelah meninggalkan rumah itu. Tapi lihat kita sekarang, Nino. Ini bukan hidup yang aku inginkan." Risa mengeluh sambil melipat tangan di dada. Nino yang baru pulang kerja hanya bisa menghela napas. Setelah diusir dari rumah, ia terpaksa mencari pekerjaan baru. Sayangnya, tanpa dukungan ayahnya, ia menyadari bahwa mendapatkan pekerjaan tidak semudah yang ia kira. Dengan pengalaman kerja yang minim dan reputasi yang sudah rusak, ia hanya bisa bekerja di perusahaan kecil dengan gaji yang pas-pasan. "Risa, aku sudah berusaha. Kalau kamu nggak sabar, kenapa nggak coba kerja juga?" jawab Nino dengan suara lelah. Risa membelalak. "Kerja? Aku? Nino, aku ini bukan tipe perempuan yang kerja banting tulang. Aku terbiasa dimanjakan. Aku nggak mau hidup susah seperti ini." Nino mulai kesal. Dulu, ia rela meninggalkan Ranti demi Risa karena merasa Risa lebih bisa membuatnya bahagia. Tapi sekarang, ia mulai melihat sisi lain dari wanita itu. Risa tidak pernah puas, selalu menuntut, dan tidak mau berjuang bersama. Keadaan semakin memburuk ketika uang yang mereka miliki semakin menipis. Risa mulai sering mengeluh,
bahkan mulai membandingkan Nino dengan mantan-mantannya yang lebih kaya. Kamu dulu janji akan kasih aku hidup yang lebih baik, Nino. Tapi sekarang, aku bahkan gak bisa beli barang-barang mahal seperti dulu. Kamu pikir aku gak berusaha? Aku kerja siang malam buat kita berdua, tapi kamu malah terus menyalahkan aku, bentak Nino. Pertengkaran demi pertengkaran pun terjadi. Risa semakin jenuh dengan hidup mereka yang serba kekurangan. Hingga suatu hari, ia bertemu dengan seorang pria kaya yang tertarik padanya. Tanpa pikir panjang, Risa mulai mendekati pria itu. Pada awalnya, Nino tidak menyadari perubahan sikap Risa. Tapi lama-kelamaan, ia mulai curiga. Risa semakin sering pergi keluar tanpa memberitahu kemana tujuannya. Hingga suatu malam, Nino melihatnya keluar dari mobil pria lain, tersenyum bahagia seolah-olah ia tidak pernah mengalami kesulitan dalam hidup. Hati Nino hancur. Ia meninggalkan istrinya yang baik dan setia demi wanita yang hanya mencintainya ketika ia memiliki segalanya. Dan sekarang, wanita itu meninggalkannya saat ia jatuh ke titik terendah. Ketika Nino mencoba mengonfrontasi Risa, wanita itu justru tertawa sinis. Nino, aku nggak bisa terus hidup miskin seperti ini. Kamu bukan siapa-siapa lagi, dan aku nggak mau menghabiskan waktuku dengan pria yang nggak bisa kasih aku apa-apa, katanya dengan nada dingin. Jadi semua ini hanya soal uang buat kamu? Tanya Nino dengan suara bergetar. Risa mengangkat bahu. Apalagi, aku nggak mau hidup susah. Dan pada akhirnya, seperti yang Nino lakukan dulu pada Ranti, kini ia merasakan bagaimana rasanya ditinggalkan oleh orang yang ia percayai. Ketika Risa pergi, Nino benar-benar jatuh ke titik terendah dalam hidupnya. Ia kehilangan istri, rumah, dan juga harga dirinya. Ia mencoba kembali ke rumah ayahnya, berharap Pak Surya akan menerimanya kembali. Tapi saat berdiri di depan gerbang, ia sadar bahwa ia sudah tidak memiliki tempat di sana. Ranti sudah bangkit dari keterpurukannya. Ia menjalani hidupnya dengan lebih baik. Sedangkan dirinya, ia hanya seorang pria yang kehilangan segalanya karena kebodohannya sendiri. Nino menatap rumah itu untuk terakhir kali sebelum pergi. Untuk pertama kalinya, ia merasakan penyesalan yang begitu dalam. Tapi semuanya sudah terlambat. Dan kini, ia harus menjalani hidupnya sendirian, menanggung akibat dari semua pilihan yang ia buat. Setelah kepergian Risa, hidup Nino semakin terpuruk. Ia kehilangan segalanya. Istri yang ia cintai telah meninggalkannya, pekerjaannya tak menentu, dan harga dirinya telah hancur. Hidupnya kini seperti bayangan masa lalu yang penuh dengan penyesalan. Hari-harinya dihabiskan dengan bekerja serabutan. Kadang sebagai sopir ojek online, kadang menjadi buruh lepas di proyek bangunan. Tidak ada lagi kehidupan mewah yang dulu ia banggakan. Tidak ada lagi rasa bangga sebagai seorang pria yang dulu merasa bisa mendapatkan apapun yang ia mau. Sementara itu, Ranti menjalani hidupnya dengan damai. Butiknya semakin berkembang dan ia kini menjadi wanita mandiri yang tidak lagi terbebani oleh masa lalu. Bersama Arya, pria yang pelan-pelan mulai mengisi hari-harinya, ia belajar kembali merasakan cinta yang tulus. Arya bukan hanya pasangan yang mendukungnya dalam bisnis, tetapi juga seseorang yang selalu berada di sisinya tanpa syarat. Suatu hari, takdir mempertemukan Ranti dan Nino kembali. Saat itu, Ranti sedang dalam perjalanan pulang setelah menghadiri sebuah acara bisnis. Ia melihat seorang pria duduk di pinggir jalan dengan pakaian lusuh dan wajah yang penuh kelelahan. Butuh beberapa detik baginya untuk menyadari siapa pria itu, Nino. Hatinya tidak lagi bergetar seperti dulu. Tidak ada lagi amarah, tidak ada lagi kebencian. Hanya ada rasa iba melihat seseorang yang dulu begitu percaya diri kini jatuh ke titik terendah dalam hidupnya. Nino yang menyadari kehadiran Ranti segera menundukkan kepalanya, malu untuk bertemu dengan wanita yang pernah ia sia-siakan. Tapi Ranti tidak berkata apa-apa.
Ia hanya menghela napas panjang, lalu melanjutkan perjalanannya. Di dalam hati, Ranti tahu bahwa ini adalah jawaban dari semua luka yang pernah ia alami. Tuhan telah membalas segalanya tanpa ia harus melakukan apapun. Sementara itu, Nino hanya bisa menatap punggung wanita itu yang kini telah beranjak pergi. Wanita yang dulu ia tinggalkan, yang dulu ia anggap lemah, kini berdiri lebih kuat daripada sebelumnya. Dan ia sendiri, ia hanya pria yang telah kehilangan segalanya. Malam itu, Nino duduk termenung di bawah lampu jalan. Dalam hatinya, ia menyesali semua keputusannya. Tapi penyesalan tidak akan mengubah apapun. Ranti telah melanjutkan hidupnya, dan kini ia harus menerima kenyataan bahwa ia telah membuat pilihan yang salah. Beberapa bulan berlalu, dan kabar pernikahan Ranti dan Arya tersebar luas. Nino mendengar kabar itu dari orang-orang di sekitarnya. Ia tidak datang, karena ia tahu bahwa ia tidak memiliki tempat lagi dalam kehidupan wanita itu. Di hari pernikahannya, Ranti berdiri di pelaminan dengan senyum bahagia. Ia telah melalui perjalanan panjang penuh air mata, tetapi akhirnya ia menemukan kebahagiaannya sendiri. Bukan bersama pria yang pernah mengkhianatinya, tetapi bersama seseorang yang mencintainya dengan tulus. Sementara itu, Nino hanya bisa menatap dari kejauhan, menyesali segalanya. Tapi kali ini, ia tidak bisa menyalahkan siapapun selain dirinya sendiri. Dan begitulah kehidupan berjalan. Ranti menemukan akhir bahagianya, sementara Nino harus menjalani hidup dengan beban penyesalan yang tidak akan pernah bisa ia hapus. Setelah pernikahan Ranti dan Arya, kehidupan terus berjalan. Ranti semakin sibuk dengan bisnisnya dan kehidupannya sebagai istri yang bahagia. Ia tidak lagi melihat ke masa lalu dengan kesedihan, melainkan dengan rasa syukur karena semua luka yang pernah ia alami telah membawanya ke tempat yang lebih baik. Di sisi lain, Nino menjalani hari-harinya dengan penuh kesendirian. Setelah ditinggalkan oleh Risa, ia mencoba bertahan hidup dengan bekerja serabutan. Tapi tidak ada lagi semangat dalam dirinya. Setiap kali ia melihat pasangan bahagia di jalan, hatinya kembali dihantui oleh bayangan masa lalu. Bayangan di mana ia seharusnya tetap bersama Ranti, membangun kehidupan yang indah, jika saja ia tidak tergoda oleh keserakahan dan ambisi butanya. Suatu hari, Nino duduk di sebuah taman, mengamati orang-orang yang berlalu lalang. Ia melihat seorang wanita menggendong anak kecil, tertawa bahagia bersama suaminya. Pandangannya kosong. Dalam hatinya, ia bertanya-tanya, apakah Ranti juga sedang sebahagia itu bersama Arya? Angin sore berhembus pelan, membawa ketenangan bagi mereka yang menikmatinya. Namun bagi Nino, angin itu membawa kepahitan yang tak akan pernah bisa ia hapus. Ia kini hanyalah bayangan masa lalu yang tidak memiliki tempat lagi dalam kehidupan Ranti. Ranti, di sisi lain, tidak pernah menoleh ke belakang lagi. Hidupnya sekarang adalah tentang kebahagiaan yang telah ia perjuangkan, bukan luka yang pernah ia alami. Dan di titik ini, ia sadar bahwa keikhlasan adalah kunci untuk benar-benar bebas dari masa lalu. Dengan begitu, kisah ini berakhir. Ranti menemukan kebahagiaannya, sementara Nino harus hidup dalam penyesalan. Sebuah akhir yang adil bagi mereka yang memilih dengan hati, dan mereka yang memilih dengan nafsu. Hidup terus berjalan, dan takdir akan selalu berpihak pada mereka yang berani bertahan dan berjuang. Dalam hidup, setiap keputusan yang kita ambil akan membawa konsekuensi. Kesetiaan dan ketulusan adalah dua hal yang sangat berharga dalam sebuah hubungan. Jangan pernah mengabaikan seseorang yang mencintaimu dengan tulus demi godaan sesaat. Karena ketika kamu kehilangan mereka, mungkin sudah terlambat untuk menyesal. Bagi yang pernah dikhianati, jangan biarkan luka masa lalu menghalangi kebahagiaanmu. Bangkitlah, jadilah lebih kuat, dan buktikan bahwa kamu bisa menjalani hidup lebih baik tanpa mereka yang menyakitimu. Karena pada akhirnya,
Kebahagiaan sejati adalah milik mereka yang tetap bertahan dan berjuang dengan hati yang tulus. Terima kasih sudah mengikuti kisah ini. Semoga cerita ini bisa menjadi pelajaran dan inspirasi bagi kita semua. Sampai jumpa di kisah selanjutnya. Salam hangat. Semoga bahagia selalu.